Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini kita melakukan ibadah bersama keluarga kita secara online. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wiyanto. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Satu lilin Advent telah menyala untuk menyambut Kristus. Doa dan berjagalah. Mari kita sambut ya penyelamat dunia. Minggu Advent ke-1 mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap untuk mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Ibadah Minggu Advent pertama ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara.
Saudara yang terkasih, masa penantian kita telah tiba. Siap sedialah dalam segala umat Tuhan. Berjaga-jaga bersama dalam doa dan harap, sambil terus mempersiapkan diri dan hati akan kedatangan Anak Manusia yang akan datang kembali dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Kita datang mengakui dosa-dosa kita, marilah kita merendahkan diri dan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang kami muliakan, kami mohon keampunan-Mu atas dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar kami lemah dan mudah rapuh. Seringkali tantangan dunia membuat kami menjauh dari Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami yang lemah ini. Kami mohon berikanlah kekuatan dan pertolongan-Mu. Kami percaya bersama Tuhan kami akan dikuatkan. Untuk itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang dengan sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita untuk diperbarui oleh Roh-Nya. Sambutlah berita anugerah dari Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Semoga damai Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita mensyukuri anugerah dari Tuhan yang telah mengampuni dan mempersatukan kita. Kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta saudara.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau yang sudah lama dinantikan, Engkau yang kami nanti-nantikan sebagai orang percaya, dan kami selalu berkata, Maranatha, ya Tuhan, datanglah. Surya kebenaran yang akan terbit bagi kami, sehingga ya Tuhan, kami sebagai orang-orang beriman, kami boleh tetap menatap kepada siapa yang akan datang. Kami tidak hanya dibingungkan oleh kapan dan bila mana Engkau datang, dengan mengukur tanda-tanda kapan Engkau datang. Tuhan, sebagai orang beriman, kami diminta untuk waspada. Di tengah-tengah kehidupan malam yang bertambah gelap, biarlah kami tetap menyalakan pelita dan terus bernyala-nyala. Kami boleh terus berjaga-jaga dan berdoa untuk menyambut kedatangan-Mu. Ya Tuhan, masuklah di dalam hati kami, penuhi hati kami dengan firman-Mu, sehingga melalui Advent yang pertama ini, kami boleh menyambut dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut perayaan Natal dan terlebih-lebih lagi menyambut kedatangan Engkau kembali. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami boleh bersikap bijak, hidup di tengah-tengah dunia ini dengan kekudusan dan dengan kebenaran. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Dalam pengajarannya tentang masa-masa penderitaan yang dahsyat yang akan terjadi di bumi, Yesus juga mengajarkan kepada para murid-Nya untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37, seperti ditayangkan dalam video berikut ini. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus bagi kita. Maka berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita. Maranatha.
Iya, betul. Saya sendiri, Pak. Oh iya, betul. Kapan kira-kira rencananya proyeknya, Pak? Tahun depan ya? Oh. Ya oke, Pak. Saya akan kirim CV saya segera. Iya, terima kasih, Pak. Ayah, minggu depan anak-anak tuh ujian loh. Selama masa pandemik ini, mereka tuh dapat pengurangan bayar SPP. Tapi ya nggak bisa ikut ujian kalau mereka masih belum bayar SPP, masih nunggak loh ya. Ya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tayangan video tadi, kita bisa melihat bahwa zaman ini adalah zaman yang tidak bersahabat. Zaman yang penuh dengan kesulitan. Tayangan tadi memperlihatkan bahwa seorang ayah yang harus menghidupi keluarga mengalami kesulitan. Masih ditambah dengan proyek-proyeknya tidak jalan. Ditambah juga dengan tuntutan ini dan itu. Masih ada tagihan-tagihan ini dan itu. Dan itu yang amat menakutkan. Sehingga tema hari ini pada saat kita merayakan Advent yang pertama, yaitu menanti dengan berdoa dan berjaga-jaga. Apa yang sedang kita nantikan? Yang sedang kita nantikan yaitu Natal. Natal, tapi juga ada penggenapannya. Penggenapan bahwa Kristus akan datang kembali. Siapa yang kita nantikan? Kristus yang sama. Kristus yang dahulu adalah lahir sebagai bayi, yang akan datang kembali pada kedatangannya kembali nanti. Lalu saudara-saudara, mengapa Yesus menyampaikan khotbah eskatologis, khotbah tentang akhir zaman atau hal-hal yang akan terjadi nanti? Jawabnya supaya orang itu siap sedia dan berjaga-jaga. Karena Allah ingin membangun kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang sempurna, bukan hanya di sini, tetapi juga nanti, saudara-saudara. Nah, kalau ditanya ada dua gambaran orang. Pertama yaitu orang yang abai, orang yang lalai. Dan yang kedua yaitu orang yang serius,
serius menata hidupnya. Kita lihat satu-satu. Orang yang abai berarti fokus hidupnya hanya sekarang ini, saat ini, di sini. Sekarang ini susah, seperti tayangan video tadi. Hidup itu susah. Ya, jadi kalau hidup itu susah, jangan pikir yang susah-susah. Hidup ini sudah susah, jangan ditambah dengan yang rumit. Jawabnya apakah itu benar? Jawabnya tidak sepenuhnya benar. Sebaliknya ada orang yang kedua yang menata hidupnya dengan serius, merencanakan ke depan, menentukan goal dan masa depannya. Ada target-target tertentu, ada rencana tertentu. Kalau rencana itu tidak bisa ya dievaluasi, lalu pasang target yang lebih minimal. Juga dengan iman Kristen, ada pengharapan di depan. Sehingga yang dikejar bukan hanya yang di depan nanti, tapi melupakan yang sekarang. Tapi bukan yang sekarang, ini yang ada, lalu yang di depan dilupakan. Maka Yesus, saudara-saudara, digambarkan, mau menggambarkan pentingnya kedua-duanya. Hidup sekarang ini penting, ya. Hidup di depan nanti penting, ya. Karena itu ada masa depan. Jadi Advent mau menggambarkan hidup sekarang yang diterangi oleh sinar pada masa depan. Maka tepat kalau di dalam Injil Sinoptis ini, maka kemudian ditulis Markus 13, khotbah tentang akhir zaman. Lalu Injil Matius mau menggambarkan Matius 24 dan 25, 2 pasal, khotbah tentang akhir zaman. Lalu Injil Lukas 21, 1 pasal juga ngomong tentang akhir zaman. Itulah saudara-saudara yang harus dipersiapkan. Ada masa depan yang harus dipersiapkan, tapi masa depan itu sedang mendatangi kita. Maka mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua, saudara-saudara, Yesus itu sosok yang menginspirasi. Tokoh yang mempesona banyak orang, saudara-saudara. Nah, sama seperti sekarang ini. Nah, maka ada selebriti, tokoh-tokoh tertentu yang menginspirasi banyak orang. Lalu kalau menginspirasi banyak orang, maka orang kemudian bertanya, gimana toh cara hidupnya? Gimana toh kisah hidupnya? Sama dengan Yesus. Saat ini, saudara-saudara, orang kalau misalnya terpesona dengan tokoh, misalnya istrinya Anang Asanti, sekarang ada vlognya, lalu orang kemudian mencari, oh dia ada di Bali, besok seperti apa gaya hidupnya, oh besok begini, ulang tahunnya begini. Demikian pula dengan Yesus, sosok yang menginspirasi pada zamannya. Maka kemudian orang mengumpulkan bahan-bahan bagaimana Yesus itu hidup dan ajarannya. Jadi Injil ini terbentuk, saudara-saudara. Proses mengumpulkan Injil itu terdiri dari 3 cara, 3 fase. Yang pertama, Yesus sosok yang menginspirasi, hidup kembali dan bangkit, mengubah banyak orang. Ini yang membuat banyak orang berkobar-kobar, semangat. Apalagi ada orang yang dijumpai Yesus. Maka orang-orang yang dijumpai Yesus itu lalu menceritakan bagaimana kisah hidupnya dulu. Oh, ada para wanita yang dijumpai Yesus, Maria. Ada Petrus yang dijumpai Yesus, 2 orang yang dijumpai Yesus. Maka mereka mengumpulkan yang namanya cerita kebangkitan. Itu fase yang pertama. Cerita kebangkitannya terkumpul, ya. Lalu Yesus bukan hanya sekedar tokoh yang dikagumi, tapi ia adalah anak Allah yang punya kuasa. Maka itu bagian pertama, terkumpullah cerita tentang kebangkitannya. Orang-orang yang mengalami pengalaman langsung menceritakan sejarah hidupnya. Bagian kedua digambarkan selanjutnya. Orang bertanya, gimana dulu cara hidup Yesus seperti apa? Nah, lalu ada
yang mengumpulkan kata-katanya. Yesus pernah khotbah di atas bukit. Itu bagian yang kedua. Oh, Yesus mengajar di tanah datar. Oh, Yesus membuat mujizat. Itulah, maka terkumpul kata-kata, ajarannya dan mujizatnya, itu bagian kedua. Serentak dengan itu, ada yang mengatakan Yesus pernah berkhotbah juga. Nanti ia akan datang lagi. Jadi cerita itu kemudian dikumpulkan di bagian kedua, sejarah hidupnya. Nah, baru bagian yang ketiga, gimana masa kecilnya? Gimana kisah ketika masa kanak-kanaknya? Ada Maria yang cerita. Maria bertutur ketika Yesus kecil. Dia dididik di dalam suasana biasa di bawah Ibu Maria. Lalu ada saat usia 12 tahun di mana dia begitu rindu dengan bait Allah ketika orang tua mencari. Dia ada di sana. Itu bagian yang ketiga. Nah, lalu Injil Yohanes menarik. Sebelum dunia dijadikan, disitulah Sang Firman Allah itu ada. Sebelum permulaan segala zaman, sehingga genaplah isi Injil ini, saudara-saudara. Kurang apalagi, kisahnya sudah komplit. Menjadi pegangan ajaran, menjadi pegangan yang lengkap bagi gereja dan orang percaya. Jadi kalau kita sekarang mewarisi bagaimana khotbah pada akhir zaman, justru disitulah kita akan menggali dari bacaan kita. Saudara, tema berikutnya, berdoa dan berjaga-jaga. Kita sedang menanti persiapan kedatangannya. Menanti yang seperti apa, saudara-saudara? Nah, ada jangka pendeknya. Jangka pendeknya yaitu kita akan merayakan Natal. Sudah di ambang pintu Natal itu. Maka saudara-saudara, kalau begitu persiapan menyambut kedatangannya pada saat Natal. Tapi pesannya jangan sampai kita hanya sibuk dengan seremoni acara, tapi tidak menata hidup dan diri kita. Jangan sibuk hanya mencari aksesoris, sehingga ada unsur yang kedua, jangka pendeknya, yaitu kita memang menanti Natal. Kita mengenang Dia yang sudah datang. Jangan sibuk dengan pernak-perniknya, tapi sibuk mencari isinya itu. Tapi jangan lupa ada tujuan jangka panjang nanti. Apa tujuan jangka panjangnya? Pemenuhan kesempurnaan kerajaan Allah, Kristus yang akan datang lagi. Jadi dengan kata lain, kita hidup di masa antara. Nah, kita hidup di masa antara, maka kita diminta untuk terus maju, berjaga-jaga dan berdoa di sana, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, mengapa saudara-saudara berdoa dan berjaga-jaga? Karena biasanya saudara-saudara kisah akhir zaman, orang membacanya sudah ngeri. Nah, ditambah lagi dengan orang yang biasanya kita dengar, ajaran-ajaran yang berkembang di sekitar, juga menjadi kita takut dan gentar. Akan ada kesusahan nanti, akan ada bencana, akan ada antikris, simbolnya 666, perang Hamagedon. Lalu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, bencana, musibah, longsor, tsunami, ditambah lagi dengan COVID ini. Lalu saudara-saudara, akibatnya kita tidak tertuju untuk menanti Dia yang akan datang, tapi sibuk mencari-cari, mereka-reka, mencocok-cocokkan tanda, waktu, keadaan. Sehingga fokusnya bukan pada siapa yang akan datang, tapi fokusnya pada kapan Dia datang, bagaimana caranya Ia datang, apa yang harus dilakukan. Itu, saudara-saudara, yang akan datang memang Yesus yang sama. Yang dulu pernah datang, ya, datang sebagai bayi, tetapi sekarang Dia datang sebagai Raja kemuliaan
Yang digambarkan bacaan kita di sini, anak manusia pada ayat 26 yang akan datang dari awan ke awan. Jadi kalau kita mempersiapkan kedatangannya, pandanglah kepada Dia yang akan datang, bukan kepada apa yang terjadi. Maka mari kita lihat saudara-saudara. Nah, sabda eskatologis yang kita baca ini, itu adalah bagian dari rangkaian pengajaran yang lebih besar pada Injil Markus 13 ini, saudara-saudara. Nah, digambarkan bagian pertama, Bait Allah akan runtuh. Itu yang ada di ayat yang kedua, 13 ayat 2. Lalu akan ada kesulitan. Memang di situ ada kesulitan. Kesulitan dari siapa? Dari penguasa, dari majelis agama Yahudi pada waktu itu. Nah, itu dua sisi. Nah, saudara-saudara, masih ada gambarkan di sana, itu belum kesudahannya. Akan ada bencana. Bencana dalam kosmis raya, longsor dan sebagainya. Tapi dikatakan itu belum kesudahannya. Ditambah dalam bacaan kita pada ayat yang ke-24. Benda-benda di atas kosmis. Tapi itu belum kesudahannya. Kesudahannya justru anak manusia yang datang. Datang untuk apa? Mengumpulkan orang pilihannya. Akankah membuat kita takut dan gentar? Saudara-saudara, kalau kita telaah gambaran ini, memang benar terjadi. Benar terjadi, ada yang sudah terjadi. Nah, Yesus mengungkapkan ini tahun 33 Masehi. Lalu setelah Yesus naik ke surga, ada orang percaya? Iya, ada sekelompok orang-orang percaya, orang-orang beriman yang mengimaninya. Lalu tahun 70 Masehi benar, Bait Allah ini hancur karena diserang oleh tentara Roma. Bukan hanya hancur, tetapi juga dikatakan kenisahnya pun juga ikut dihancurkan. Saudara-saudara, ini terjadi tahun 70. Injil Markus ditulis sesudah Bait Allah ini hancur. Jadi memang benar-benar terjadi kisah yang ada di depan mata. Apa akibatnya? Muncul kesulitan yang kedua yang ada dalam tayangan itu. Kesulitan yang kedua karena ketika Bait Allah hancur, maka pusat ibadah Yahudi tidak lagi di Yerusalem, tapi dipindahkan di kota Yamia, kota di pantai Laut Tengah yang ada di sana. Lalu kehidupan agama Yahudi memang tidak lagi berpusat pada ibadah karena kenisahnya hancur, tapi berpusat pada Taurat, pengajaran Tauratnya. Dan di situ saudara-saudara lalu menjadikan agama Yahudi ini menjadi agama yang sangat-sangat keras, terutama dengan agama Kristen, sehingga di situ yang dirasakan Yesus benar, yang diungkapkan Yesus benar. Akan ada kesulitan dari mahkamah agama, dari sinagoge Yahudi yang tidak ramah ini. Nah, apa artinya itu? Artinya berarti ada kesulitan? Iya. Jadi orang beriman bukan berarti hidup di dalam suasana yang tenang-tenang. Semua beres. Semua beres karena ada Yesus, tidak. Itu adalah gambaran. Gambaran yang ada. Lalu saudara-saudara yang digambarkan di situ. Nah, kalau begitu apa yang diharapkan dari orang beriman? Orang beriman agar tidak goyah. Bukan lagi mereka-reka, zaman-zaman akan terjadi seperti itu. Tetapi tidak goyah. Tetaplah setia. Setia dengan imannya itu. Lalu ketika ada kesulitan, dibutuhkan yang namanya ketegaran. Ketegaran untuk mengatasi. Ketegaran untuk bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan itu. Maka saudara-saudara, kalau itu diberitakan pada kita sekarang, apa artinya? Saudara-saudara, kita hidup di tahun 2020. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan saudara-saudara, Advent dengan berdoa dan berjaga,
menanti dengan berdoa dan berjaga, justru disinilah kita diingatkan dua hal. Satu, melalui Natal, sebetulnya Allah yang datang turun kepada manusia. Lalu sekarang kalau digambarkan anak manusia akan datang, nah bukan lagi Tuhan yang turun, tapi justru kita yang aktif. Aktif apa? Aktif menyongsong Dia. Karena Dia datang bukan sebagai hakim yang mau mengganjar dengan hukuman, tapi Dia datang. Justru Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menunjukkan sukacitanya. Maka mari saudara-saudara, kita songsong Dia satu dengan yang namanya kesetiaan. Ada yang digambarkan orang akan mendapatkan mahkota kesetiaan. Kalau dia bisa bertahan sampai garis akhir kehidupan kita, itulah mahkota kesetiaan. Seperti pelari maraton, ya kita sedang berjalan. Terus berjalan di tengah-tengah kesulitan, ya bergerak dengan langkah yang ajak teratur. Sampai finish, di situ ada mahkota kesetiaan bagi orang-orang percaya pada saat kedatangannya. Yang kedua, saudara-saudara, ada mahkota kehidupan. Umat saat ini banyak yang cemas, ya prihatin ya seperti tayangan video. Hidup makin berat, ya dalam segi apapun. Tapi kita tetap dikuatkan seperti janji Tuhan sendiri yang akan datang memberi kehidupan. Dan ini yang harusnya kita pegang. Dan itu yang tiap minggu bukan kita ucapkan dalam pengakuan iman. Saudara mengucapkan pengakuan iman, aku percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah? Ya. Kepada Yesus Kristus? Ya. Yesus Kristus yang naik ke surga? Ya. Dia akan datang kembali? Ya. Tapi datang kembali untuk apa? Untuk memberi kehidupan yang kekal. Maka akan ada mahkota kehidupan kekal ketika kita setia di dalamnya, seperti dengan pengakuan iman yang tiap minggu kita ucapkan. Dan yang kedua, akan ada mahkota kemuliaan, saudara-saudara. Mahkota kemuliaan yang tidak layu, kata surat 1 Petrus 5 ayat 4, yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Kedatangannya kembali ketika kita aktif menyongsong, justru di situ ada mahkota kehidupan yang Tuhan siap beri. Maka gereja sebagai arak-arakan yang dalam masa penantian ini sedang bergandeng tangan semua, berjalan dalam kekudusan, menanti Sang Mempelai sehingga kita akan masuk di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, maka mari kita lihat Advent, kalau begitu dengan berdoa dan berjaga-jaga, kita tata dan kita siapkan hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai orang-orang percaya, sebagai persekutuan gereja. Terutama di tengah-tengah masa yang sulit ini, mata kita tetap menatap pada Dia. Dia yang akan datang pada ayat 26. Dia yang pasti datang. Dan Dia yang pasti akan menggenapi janjinya. Orang akan melihat Dia datang sebagai anak manusia. Lalu mari kita lihat. Nah, COVID ini masih belum berakhir, belum. Langkah kita masih panjang, iya. Tapi tidak hanya seperti tayangan video, ketika kita kemudian hanya melihat ini sebagai sesuatu yang suram. Kalau boleh digambarkan, masa-masa yang sudah kita lalui, masa-masa yang tidak enak, iya. Masa-masa yang sudah berlalu dari bulan Maret, dengan keterbatasan yang ada, Maret sampai dengan bulan November, berarti sudah 9 bulan. Ada 4 fase yang sudah kita jalani. Yang pertama, saudara-saudara, memberikan kegembiraan sejenak. Mungkin itu hanya beberapa hari, atau mungkin hanya seminggu.
2 minggu orang menikmati yang namanya gembira sejenak, suasana baru, hore, gak usah sekolah. Hore, kita kumpul di rumah. Hore, Bapak tidak usah macet-macet ke kantor. Hore, kita senang. Senang sejenak. Setelah itu berlalu fase yang kedua. Fasenya yang disebut senep. Bahasa Jawanya senep, stres. Stres karena bosan. Dan itu dialami di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Banyak orang yang stres, bingung mau apa. Usaha tidak jalan, proyek juga harus dibatalkan. Langkah tertatih-tatih. Ini adalah bulan-bulan berat, tapi bulan-bulan berat yang sudah dilewati sudah. Stres, depresi menjadi naik saat itu pada masa-masa senep dengan stres dan bosan. Ibu-ibu banyak yang depresi, pekerjaan, rumah tangga tidak pernah selesai, bahkan makin banyak. Kalau biasanya sudah banyak, ditambah makin banyak lagi. Steril dulu, ini itu, bersihkan alat, ini itu, bersihkan ini itu. Masih juga dengan anak-anak yang harus ini dan itu. Itu sudah kita lewati saat-saat beban yang berat itu. Nah, muncul fase yang ketiga. Habis itu S yang ketiga, survive. Saya harus bisa survive. Saya harus bisa melintasi hidup ini. Di tengah-tengah pusaran arus, saya harus bisa bertahan. Nah, survive di sini berarti saya bisa sehat, tubuh saya sehat. Di antara lautan-lautan kematian kita tetap sehat. Di antara kesulitan ekonomi, kita bisa tetap sehat. Itulah survive di situ. Nah, banyak berdoa, ya. Banyak berdoa, ya. Sehingga doa-doa harian laku keras. Buktinya kita sudah berhasil melintasi ini, survive hidup sampai sekarang ini. Ekonomi juga meskipun tertatih-tatih tidak mati. Jangan sampai tidak ada duit. Nah, setelah itu masuklah pada fase yang keempat yang sedang kita jalani. Ayo lakukan sesuatu. Di tengah-tengah adaptasi baru, budaya baru, kebiasaan baru. Menata diri, menata langkah-langkah ke depan. Mencoba untuk produktif, mencoba untuk bisa kreatif. Dan bersama Tuhan kita bisa. Advent mau mengingatkan kita, saudara-saudara, terus memberi kita kekuatan, bukan tenggelam dalam masalah dan kesulitan. Maka terus kembangkan kreativitas kita, produktivitas kita. Itulah arti kita berjaga-jaga dan berdoa. Maka pada akhirnya kita diingatkan, saudara-saudara, pada ayat berikutnya, ayat 28, pohon ara yang bertunas. Apa artinya? Tanda berakhirnya musim dingin yang mencekam, itu artinya bertunas. Kalau musim dingin yang mencekam berakhir, dimulai terbit musim semi. Saat tumbuhan hidup kembali dan bertunas lagi. Nah, orang Yahudi memahami pohon ara ini tempat untuk berteduh, memberi suasana keteduhan, perlindungan, serta kesejukan di dalamnya. Tunas itu lambang harapan baru yang akan tumbuh ke depan. Nah, saudara-saudara, maka pesan Advent ini menjadi bermakna bagi kita, bukan hanya keadaan baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tapi di depan nanti Tuhan akan membarui segalanya. Maka mari saudara-saudara, nah kita terus dikuatkan dengan wejangan eskatologis ini, karena yang paling dasariah dari manusia yaitu ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Sekarang sudah takut, besok takut, ditambah dengan apa yang mau terjadi nanti ketika dia datang. Banyak khotbah-khotbah akhir zaman yang menakutkan.
Resepnya satu, berdoa. Tabahlah di tengah-tengah situasi sulit. Terus berjaga-jaga dan aktif mengerjakan satu, hubungan dengan Allah. Itu yang disebut komunion, hubungan saya dengan Allah. Maka digambarkan disitulah saya terus dikuatkan ketika kita berhubungan dengan sumbernya. Yang kedua, saudara-saudara, digambarkan community. Maka kalau kita sudah dikuatkan, maka kita bersama-sama, saya, saudara, sebagai warga gereja, mari kita bangun sebuah community yang saling menguatkan. Survive bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Nah, produktif bukan untuk diri sendiri, kembangkan kreativitas untuk kebersamaan, dan kembangkan juga compassion kita. Artinya kita juga solider kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan disitulah bukan hanya berkata solider, peka, tapi saya mau hadir di sana. Dan biarlah ini boleh menguatkan kita berdoa dan berjaga-jaga dengan mengisi sesuatu yang bermakna. Tuhan memberkati kita. Amin. Protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear His spoken need. Your love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it is to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear us desperately and long that we'd have faith to believe. But what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it is to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. This is not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through
if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the feeling of a greater depths this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami boleh merayakan Advent pertama. Kami boleh terus dinyalakan pengharapan kami. Pengharapan bahwa Engkau yang sudah datang di tengah-tengah bumi ini, Engkau akan datang kembali. Tuhan, biarkan kami boleh terus mawas diri, sehingga ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, mata kami boleh terarah kepada Engkau. Mata kami boleh terus dicelikkan bahwa Engkau yang sudah datang, Engkau yang akan datang kembali. Tuhan, pimpin kami ketika kami bersama-sama masih bergumul dengan masalah COVID yang melanda seluruh penjuru dunia dan semua orang terimbas di dalamnya. Tuhan, janganlah menjadikan kami putus asa, tetapi ya Tuhan, kami bersama-sama ingin terus berjuang, sehingga upaya untuk keluar dari wabah ini, untuk kami boleh terus survive mengarungi kehidupan ini, bersama dengan Tuhan yang akan terus menuntun kami. Berkati upaya-upaya dilakukan pemerintah, sehingga upaya untuk terus mengembangkan agar ekonomi tidak mandek, untuk bisnis juga boleh berjalan, meskipun tidak di dalam kecepatan yang sama. Tuhan, tolonglah, sehingga melalui kesehatan, melalui roda ekonomi, melalui kehidupan yang terus dibangun, Tuhan boleh terus memimpin kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami masalah, yang sedang dalam pergumulan. Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Beri mereka pengharapan dan lilin penerang, sehingga melalui cahaya yang sejati, Tuhan boleh terus ditemukan sebagai pegangan. Kami mau berdoa Tuhan untuk
pemerintah dan bangsa kami, para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, berkati mereka Tuhan, sehingga dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, boleh terus menjalankan roda pemerintahan ini. Kami mau berdoa untuk gerejamu yang sedang mempersiapkan Natal, berkati panitia Natal di dalam merancang setiap acara. Walaupun Natal harus dilakukan di dalam kesederhanaan, tetapi tidaklah mengurangi arti yang sebenarnya, karena pada hakikatnya Tuhan yang mau hadir di dalam kesederhanaan. Sehingga kami boleh terus menemukan makna, hidup kami boleh terus disemangati dengan semangat kedatangan Putramu yang hadir ke tengah-tengah dunia. Terangilah hati kami, sehingga ya Tuhan melalui itu semua, kami boleh terus melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan, dengan mengingat pada firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imanat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 10100 801 45582 atau melalui scan QR Code. Bapa yang kami kasihi, berkatilah setiap hati tulus baik dalam keadaan kesesakan maupun keleluasaan yang memberikan persembahan ini dengan sukacita. Kiranya Bapa terus memberikan rahmat. Berikanlah dan berikan hikmat atas setiap orang yang mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya semua sebagai wujud rasa syukur atas penyelenggaraan hidup yang kami terima dari Bapa sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini.
Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan jadilah saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya.